Nah, ilmu logika dibuat oleh para filosof untuk mengarahkan kita kepada berpikir yang benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma sholatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa habibi rabbil alamin. Abil Qasimi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajabin. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perjumpaan kali ini, sebagaimana yang telah direncanakan bersama sewaktu perjumpaan kita di Bandung, kita telah bersepakat untuk berusaha menyelesaikan 3 paket insyaallah ke depan, yaitu paket logika, kemudian filsafat, serta irfan insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Paket yang pertama yaitu logika, itu akan kita bahas pada kesempatan kali ini dan seterusnya sampai selesai, yaitu ada 3 bagian. Yang pertama adalah definisi, kemudian yang kedua adalah argumentasi, dan yang ketiga adalah 5 ilmu. Nantinya setelah membahas logika, sebelum kita membahas atau meneruskan bahasan kepada filsafat, mungkin juga teman-teman yang belum mengikuti kajian ilmu kalam atau teologi mesti menyimak kembali setidaknya CD yang berjudul Berbijak di Atas Kebenaran. Setelah itu bisa melanjutkan kajiannya ke filsafat dan insyaallah nantinya ke irfan, baik irfan teori atau irfan amali. Kajian kita ini akan kita kontrol seperti selayaknya sebuah kelas, sekalipun kita jauh di mata tapi dekat di hati. Jadi teman-teman mesti serius dengan niat qurbatan ilallah. Kalau perlu berwudu, kemudian setelah mengkaji didiskusikan dan dihafal, kemudian diterapkan juga dalam kehidupan keseharian. Karena tujuan kita mempelajari logika dan filsafat dan irfan ini adalah untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita lebih sempurna menggunakan akal kita, kemudian lebih sempurna juga membaca ayat-ayat Tuhan, baik yang berupa
ayat-ayat Qur'aniyah atau ayat-ayat takwiniyah. Ayat-ayat yang berupa kitab Al-Quran atau ayat-ayat yang berupa kitab semesta alam. Kemudian yang tertinggi nantinya adalah membahas Allah atau Tuhan itu sendiri, di mana ilmu yang terakhir inilah sebenarnya paling afdalnya ilmu, karena sesuai dengan subjek bahasannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud yang paling afdal. Jadi logika ini kita pelajari tujuannya adalah kepada ma'rifatullah, bukan kepada hal-hal lain yang remeh yang berkenaan dengan dunia, sekalipun juga harus dipakai di sana. Jadi memakai logika dalam kehidupan keseharian itu merupakan kemestian, sekalipun bukan merupakan tujuan kita. Tahan untuk meneguhkan hati kepada tujuan belajar kita. Saya rasa dengan penjelasan tadi sudah cukup. Semoga dapat dipahami dan direnungkan isinya, sehingga semakin kita belajar logika, semakin konsekuen kepada akal kita, kemudian semakin ikhlas, yakni semakin logis dan semakin jujur terhadap diri sendiri atau lingkungan, kemudian terutama kepada Allah, dan semakin menerapkan dalam kehidupan keseharian kita. Dan kita belajarnya sesuai dengan yang ada di pesantren, yaitu penjelasan dahulu, kemudian membaca naskah dengan menerapkan penjelasannya. Yani mungkin teman-teman merasa lambat, tapi bersabarlah, karena yani merasa lambat ketika penerapannya itu dilakukan. Tapi bersabarlah, karena menurut kami itu cara yang terbaik yang bisa mengarahkan kita kepada kepahaman yang lebih bagus dan tidak bersifat global. Jadi kajiannya kayak ngaji kitab, sekalipun bahasa Indonesia, tapi kajiannya seperti sebagaimana kalau kita mengkaji kitab Arab, kitab berbahasa Arab, yakni kalimat per kalimat. Kita akan membahas bagian pertama, logika, yaitu definisi. Sebelum kita memasuki kepada materi logikanya itu, di bagian terdepan ada judul yang bernama, atau subjudul yang bernama perlunya ilmu logika. Hanya berupa pengarahan saja. Ilmu logika itu adalah, sebagaimana nanti juga akan dijelaskan kembali definisinya, adalah ilmu yang menuntun kita kepada berpikir benar. Dia tidak mengajari kita berpikir, karena berpikir itu merupakan fitrah manusia. Jadi berpikir yaitu merupakan fitrah manusia, tapi manusia dalam melaksanakan fitrahnya ini tidak terjamin kebenarannya. Oleh karena itu, hasil pemikiran selalu ada dua kemungkinan, yaitu benar atau salah. Nah, ilmu logika dibuat oleh para filosof untuk mengarahkan kita kepada berpikir yang benar, supaya hasil daripada pikiran kita itu menjadi benar.
Jadi kalau cara berpikirnya sudah benar, maka kemungkinan besar, walaupun bukan jaminan 100%, maka hasil dan kesimpulannya juga benar. Nah, berpikir itu dalam hal apa manusia berpikir? Manusia berpikir dalam dua hal saja. Dalam menjawab apa itu, dan dalam menjawab mengapa begitu. Tidak ada yang direnungkan oleh manusia kecuali dua hal itu. Yakni ingin tahu apa sesuatu itu, atau ingin tahu mengapa sesuatu itu begitu. Untuk menjawab apa itu, yakni ketika ingin tahu kepada sesuatu, maka jawabannya disebut definisi. Nah, oleh karena itu kadang-kadang definisi adalah untuk menjawab apa itu, apa sesungguhnya, apa hal itu sebenarnya, misalnya, dan seterusnya. Sedangkan untuk menjawab mengapa demikian atau mengapa begitu, jawabannya adalah argumentasi. Jadi logika juga mengarahkan kita, memberikan arahan kepada kita supaya berargumentasi yang benar. Kalau bagian pertama, logika mengajarkan kepada kita cara-cara membuat definisi. Sehingga ketika kita berpikir untuk menjawab apa itu, diharapkan pikiran kita akan menghasilkan, membuahkan jawaban yang benar atau definisi yang benar. Kalau bagian kedua, yakni untuk menjawab mengapa demikian, logika juga mengajarkan kepada kita cara menyusun argumentasi. Nah, premis minor, premis mayor, dan seterusnya, sehingga menghasilkan kesimpulan atau hasil atau jawaban yang benar pula. Jadi dua hal saja sebenarnya inti daripada pelajaran logika, yaitu pengarahan terhadap membuat definisi yang benar dan pengarahan terhadap membuat atau menyusun argumentasi yang benar. Kemudian bagian ketiga itu sebenarnya tambahan atau pelengkap yang juga biasa disebut dengan isagoji atau sebenarnya mukaddimah, tapi sebenarnya keinginannya itu menjelaskan 5 hal. Itu bagian ketiga logika. Isi daripada argumentasi, isi daripada premis, maksudnya kalau logika 2 menyusun premis dan menyimpulkan. Kalau bagian ketiga meneliti isi daripada premis itu. Kemudian setelah itu 5 ilmu, itu bagian pertama yaitu meneliti premis. Apakah premisnya itu benar atau tidak? Apakah premisnya itu bagian daripada keyakinan atau kesepakatan masyarakat saja, atau umumnya saja, dan seterusnya. Kemudian bagian kedua daripada 5 ilmu yaitu debat. yakni setelah argumentasi dia juga memberikan arahan kepada teori-teori debat, yakni bagaimana berdebat yang logis, yang baik, yang bisa menghasilkan kebenaran. Jadi kalau tidak bisa ditempuh dengan argumentasi, maka bisa ditempuh dengan cara debat. Argumentasi itu pada umumnya menjelaskan dalil-dalil untuk memahamkan suatu statement, suatu hukum, suatu proposisi, atau suatu keputusan. Kemudian kalau debat itu tidak dengan cara menjelaskan, tapi dengan cara misalnya mengembalikan pertanyaan kepada penanya, sehingga dengan demikian diharapkan jawaban penanya itu
merupakan jawaban terhadap pertanyaannya itu, pertanyaan dia sendiri. Jadi kalau misalnya ketika kita ditanya, mengapa kamu makan? Kita jawab, kita tidak menjelaskan, menyusun premis minor atau mayor misalnya, sehingga menjadi argumentasi. Kita kembalikan saja, kenapa kamu makan juga? Nah, jawaban dia nanti itu merupakan jawaban terhadap pertanyaan dia kepada kita. Misalnya, orang mengatakan, kenapa kamu bermadhab? Misalnya, kita kembalikan, kenapa kamu tidak bermadhab? Atau misalnya, emangnya kenapa dengan madhab? Atau mazhab itu apa? Misalnya begitu. Dengan harapan jawaban-jawaban dia itu merupakan jawaban daripada pertanyaan dia ke kita. Itu yang disebut debat. Kemudian yang ketiga, itu komunikasi, yang di sini tekanannya kepada pengucapan, tekanannya kepada berbicara atau khitobah, yang biasa, yang lebih bagusnya disebut komunikasi deh. Jadi mengajari kita bagaimana berbicara yang benar, berkomunikasi yang benar. Yang keempat, mengajari kita menyusun premis-premis puitis yang ilmunya disebut puisi. Kemudian yang kelima, penipuan. Ini kita diajari teori-teori menipu pembicaraan, menipu penyusunan premis-premis yang semestinya tidak menghasilkan menyalahgunakan premis-premis atau susunan premis sehingga menghasilkan apa yang diinginkan oleh kita. Nah, tipuan ini disebut mughalatah atau tipuan. Kita belajar tipuan ini sebenarnya bukan untuk menipu, tetapi supaya tidak ditipu oleh orang. Jadi misalnya begini, ketika ada A bersaudara dengan B, kemudian A berkelahi dengan orang, lalu B membantu. C tanya kepada B, wahai B, kenapa kamu membantu A? B, kalau dia masuk ke dalam masalah yang dipersengketakan A dengan musuhnya, B tahu kalau misalnya dia akan salah. Karena sebenarnya pertengkaran A, saudaranya itu dengan musuhnya itu, karena A, yakni adiknya, telah menipu uangnya. Telah menipu uang musuhnya. Kemudian dia berperkara atau berkelahi. Maka B kalau menjelaskan permasalahannya, dia akan terpojok. Lalu B mengatakan kepada C, saya membantu A karena dia saudaraku. Bukankah saudara kandung wajib membantu saudaranya yang lain? Nah, dia berdalil dengan itu. Jadi dia berdalil dengan sebuah premis yang sebenarnya tidak mengarah kepada apa yang diinginkan sebenarnya oleh C. C ingin tahu mengapa B membantu A. Tetapi diselewengkan oleh B, kemudian dia berdalil karena A saudaraku. Seandainya B tahu bahwa A ditipu, dia akan bilang karena A saudaraku ini ditipu oleh orang. Tapi karena dia tahu A ini, adiknya ini atau saudaranya ini penipu, maka dia tidak masuk kepada permasalahannya, tetapi masuk kepada hubungan persaudaraan yang diterima oleh semua orang. Bahwa setiap saudara sudah mesti membantu saudaranya, atau setiap orang tua sudah mesti membantu anaknya. Ini tidak ada yang menyangkal. Tetapi premis ini bukan premis keyakinan. Ini premis yang disebut dengan premis umum, premis terkenal atau umum pada umumnya. Oleh karena itu dalam masalah tersebut tidak menyelesaikan masalah. Jadi kita harus belajar juga penipuan itu supaya tidak ditipu oleh penipu.
khususnya dalam penipuan ilmu. Mungkin ada yang berkata bahwa orang belajar logika kadang-kadang atau sering berpikirnya salah, definisinya salah, argumentasinya salah dan seterusnya. Jawabannya adalah, jadi mungkin dia dalam belajar logikanya itu kurang teliti, atau logika yang dipelajarinya itu tidak standar, kemudian atau kalaulah sudah standar, mungkin dia kurang memahami, dan kalaulah sudah standar dan dipahami, mungkin dalam penerapannya dia kurang teliti. Sebagaimana kita berbahasa Indonesia sehari-hari sering melakukan kesalahan dalam ceramah atau pengucapan kata, di mana sebenarnya bukan kesalahan daripada pelajaran kita itu, melainkan kesalahannya terdapat pada apa yang disebut penerapan ilmu kita. Nah, itu yang untuk bagian pertama kali ini. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ringkasan ilmu logika. Perlunya ilmu logika. Disadari atau tidak, akal manusia pada hakikatnya memerlukan suatu aturan dalam menganalisa berbagai masalah. Nah, karena ilmu logika merupakan ilmu yang mengatur cara berpikir atau analisa manusia, maka keperluan kita kepada ilmu logika adalah untuk mengatur dan mengarahkan kita kepada suatu cara berpikir yang benar. Nah, berpikir yang benar dalam hal apa? Hanya dua saja. Sebagaimana tadi diterangkan itu, yaitu berpikir dalam mengatasi kesulitannya menjawab apa itu, dan berpikir untuk menjawab kesulitannya untuk menjawab mengapa begitu. Jadi definisi dan argumentasi. Jadi dalam paragraf ini sebenarnya, dalam paragraf yang pendek ini ada penjelasan yang rinci sebagaimana tadi sudah diterangkan. Kalau Anda bertanya bagaimanakah dengan kekeliruan berpikir sebagian orang yang sudah mempelajari ilmu logika atau mantik, jawaban kami ada dua di sini jawabannya. Jawaban dengan pertanyaan, nah ini yang disebut debat. Atau jawaban yang kedua dengan penjelasan. Jawaban pertama dengan pertanyaan yang jawaban kami yang pertama dengan pertanyaan yang biasa disebut dalam istilah bahasa Arab dengan jawaban naqid atau jawaban kontra, yaitu yang berarti jawaban dengan membalas pertanyaan. Jawabannya adalah sebagai berikut. Bagaimanakah dengan kekeliruan berbicara pada sebagian orang yang sudah mempelajari bahasa tertentu, misalnya bahasa Inggris? Nah, itu juga belajar bahasa Inggris tapi sering keliru umpamanya. Nah, itu berarti keliru penerapannya, bukan keliru ilmu Inggrisnya. Mungkin juga ilmu Inggrisnya keliru, tapi seandainya ilmu Inggrisnya sudah benar, lalu masih keliru, berarti keliru penerapan. Itu maksudnya. Jawaban yang kedua dengan penjelasan adalah, dengan jawaban nakid di atas dapatlah dimengerti bahwa belajar suatu ilmu tidak menjamin bahwa perbuatan sehari-hari seseorang itu terarahkan dengan ilmu yang dipelajarinya. Jadi kita belajar apa saja belum tentu terarah. Belajar filsafat, Allah katanya sudah terbukti tidak terbatas, maha mendengar, tapi kita masih suka bohong. Tapi kita hatinya masih suka riya, padahal Tuhan tahu. Nah, itu berarti tidak menerapkan ilmunya. Suka sombong dalam hati, misalnya, padahal Tuhan tahu. Adakah ia, ini terusannya, adakah ia mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari atau tidak? Jadi ilmu yang kita pelajari tergantung kepada kita. Apakah mau diterapkan atau tidak? Sebab ilmu logika tidak mengajari orang untuk berpikir. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan. Karena berpikir itu adalah apa? Fitrah. Sebab ilmu logika tidak mengajari orang untuk berpikir. Melainkan mengajari orang untuk mengatur dengan baik pikirannya. Sehingga mencapai suatu hasil pemikiran yang benar. Ingat, pemikiran dalam hal apa? Hanya dua saja. Apa itu dan mengapa demikian. Sebagaimana pelajaran bahasa Indonesia, ia tidak mengajari orang untuk berbicara,
tetapi mengajari orang untuk mengatur pembicaraan sehari-harinya. Jadi kalau tidak diterapkan, pasti cara berbicaranya salah-salah. Kemudian, ini terusan naskahnya, kemudian ada hal lain yang sangat mungkin menjadi sebab adanya kesalahan berpikir pada sebagian atau banyak orang yang sudah mempelajari ilmu logika. Apa itu? Yaitu adanya kesalahan dalam penerapan kaidah-kaidahnya. Jadi ketika kita mau menerapkan kaidah-kaidah logika dalam menjawab apa itu atau menjawab mengapa demikian, dalam memilih kaidahnya kita telah melakukan kesalahan. Jadi itu juga merupakan satu kemungkinan. Sampai di sini dulu pertemuan pertama ini, mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan disyafaati oleh Imam Mahdi sehingga mempunyai disiplin yang tinggi teman-teman di lapangan. Kemudian insyaallah nanti disiarkan, diajarkan dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, qurbatan ilallah, demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.